Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Angeliam Barita, semester 4, NIM saya 1974 20 10 94. Kali ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tugas hukum lingkungan yang Ibu berikan. Soal pertama yaitu bagaimana para pihak mengartikan serta membuktikan unsur-unsur PMH dan strict liability. Yang pertama, unsur PMH atau perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Bukti PMH yaitu PT Kalista Alam melanggar salah satu peraturan per-UU-an yaitu pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang kedua, yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Yang jadi bukti strict liability yaitu dari pihak tergugat PT Kalista Alam. Hakim memutuskan PT Kalista Alam bersalah dan membayar biaya ganti rugi yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak. Soal nomor 2 yaitu berikan kritik saudara atas didalilkannya unsur kesengajaan. Berikan pula komentar saudara atas pertimbangan hakim mengenai kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan atau dolus yaitu menghendaki dan menginisiasi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dari kasus ini terbukti bahwa PT Kalista Alam sengaja membakar lahan perkebunan untuk membuka lahan baru. Dan dari kasus ini tidak terbukti adanya kelalaian. Mereka melakukan atas dasar kesadaran dan dalam hal ini sudah terjadi di Indonesia, di mana pembakaran lahan untuk membuka lahan baru, sengaja atau tidaknya, tetap mendapatkan hukum, karena jelas PT Kalista melakukan PMH atau perbuatan melawan hukum. Soal nomor 3, yaitu mengapa penggugat meminta agar hakim merujuk pada putusan Mandalawangi. Bagaimana pendapat hakim atas hal ini? Bagaimana pendapat Anda? Penggugat meminta agar hakim merujuk pada putusan Mandalawangi itu tepat. Kasus ini membuktikan bahwa penggugat mengajukan tuntutan ke PT Kalista Alam atas perbuatan melawan hukum, sedangkan Mandalawangi bersifat strict liability atau tanggung jawab mutlak. Soal nomor 4 yaitu berikan kritik Anda terkait penggunaan dan penafsiran doktrin res ipsa loquitur. Doktrin res ipsa loquitur merupakan suatu doktrin dalam bidang pembuktian perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu PMH dalam bentuk kelalaian dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak pelaku, tetapi cukup menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik diri sendiri kesimpulan bahwa pihak pelaku kemungkinan besar melakukan PMH tersebut. Dan dari kasus ini, bahwa PT Kalista Alam telah melakukan PMH, yaitu membakar lahan, tapi atas dasar kesengajaan, bukan kelalaian. Jadi doktrin ini tidak berlaku pada kasus PT Kalista Alam. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu berikan kritik Anda terkait penggunaan dan penafsiran precautionary principle dalam kasus ini. Asas kehati-hatian atau bahasa Inggrisnya precautionary principle adalah asas dalam hukum lingkungan yang menyatakan bahwa segala dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia
patut dihindari sedini mungkin. Hakim pada kasus ini menerapkan prinsip kehati-hatian atau precautionary principle yang berlandaskan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 dan prinsip ke-15 dari Deklarasi Rio Hakim Agung menyatakan penggunaan precautionary principle tidak melanggar hukum jika sudah dianggap sebagai ius cogens atau diakui bangsa-bangsa beradab. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa hakim lebih memihak kepada lingkungan hidup. Menurut saya, asas ini tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. PT Kalista Alam terbukti dengan sengaja membakar lahan, dan pembakaran lahan sudah biasa terjadi. Jadi asas ini tidak perlu. Soal nomor 6 yaitu berikan tanggapan Anda mengenai Indubio Pro Natura. Bagaimana konsep ini terkait dengan precautionary principle, persamaan atau perbedaan? Jawabannya yaitu persamaannya yaitu precautionary principle, yaitu prinsip ini dikenal pula dengan istilah indubio pro natura, terutama dalam penerapan untuk perkara perdata dan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup. Asas indubio pro natura adalah turunan dari prinsip precautionary atau asas kehati-hatian. Perbedaannya, prinsip indubio pro natura dan menjadi karakteristik utama proses beracara di pengadilan terkait sengketa lingkungan hidup. Doktrin indubio pro natura yaitu jika dalam menangani suatu perkara, hakim mengalami keraguan-raguan mengenai bukti, maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya. Sedangkan precautionary principle yaitu prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio yaitu untuk melindungi lingkungan. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan. Soal nomor 7 yaitu penerapan konsep indubio pro natura dalam kasus ini tepat. Menurut saya itu tepat karena menentukan sebab akibat antara aktivitas tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan harus mendasarkan pada doktrin indubio pro natura yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab, akibat, dan besaran ganti rugi, maka pengambilan keputusan baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara-perkara perdata dan administrasi lingkungan haruslah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Soal terakhir yaitu berikan komentar Anda terkait penghitungan kerugian. Menurut saya, penghitungan kerugian dari putusan hakim dalam kasus ini tepat. Kerugian yang diakibatkan oleh PT Kalista Alam itu ada 4, yaitu yang pertama kerugian ekologis, yang kedua kerugian hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, yang ketiga kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara, yang terakhir kerugian ekonomis. Hasil putusan hakim mengenai kerugian yaitu yang pertama, sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulau Kruet, Alue Bateng, Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan sertifikat hak guna usaha nomor 7 dengan luas 5.769 hektar. Yang kedua,
tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum tergugat membayar ganti rugi material secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sebesar 114.303.419.000 dan uang sebesar 200.541.765.250.000, menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar untuk membayar uang paksa sebesar 5 juta per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini. Yang ketiga, memerintahkan tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha berdasarkan surat izin Gubernur Aceh seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulau Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit. Sekian dan terima kasih, Bu.